Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke, jadi di trip kali ini saya ingin melakukan trip dengan kereta api terpanjang di jalur selatan ya, dari Surabaya Gubeng sampai dengan stasiun Kutoarjo ya. Ini kereta api Jayakarta. Jadi saya ingin liburan sebetulnya ke Wonosobo ya tujuannya. Dan nanti kita juga bakalan coba ke Dieng. Dan stasiun yang paling dekat dengan Wonosobo adalah stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Jadi nanti ini kita cuman mereview tripnya saja ya dengan kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng sampai dengan stasiun Kutoarjo. Untuk next lanjutnya sampai dengan Wonosobo sebetulnya saya sudah buat video di trip sebelumnya, nanti bisa dicek ya. Dan nanti selanjutnya kita bakalan coba juga buat video trip lagi ya dari Surabaya sampai full dengan Wonosobo. Oke, bagaimana keseruan trip dengan kereta api Jayakarta? Tonton terus videonya sampai habis. Cikarang Bekasi dan mengambil perjalanan di stasiun Pasar Senen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Karena saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi mau ngetrip lagi ya dengan kereta api terpanjang di Jawa Tengah. Ini keretanya udah datang. Kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng sampai dengan ke stasiun Pasar Senen. Tapi kita sampai stasiun Kutoarjo aja ya, karena rencananya mau coba ke Wonosobo lagi. Oke, gimana dengan keseruan perjalanan kali ini? Tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, jadi ini rangkaian Jakartanya sudah masuk karena saya memang datangnya agak mepet ya, jadi nggak banyak penjelasan di awal ya. Jadi memang trip kali ini mau coba kembali dengan kereta api Jakarta ya, kereta api terpanjang di jalur selatan ya. Yang sebenarnya sih ini rute yang paling dekat ya dari stasiun Gubeng ke Kutoarjo, paling dekat kalau kita mau ke liburan ke Wonosobo ya, karena hanya 1,5 jam. Sudah pernah saya buat video reviewnya di video sebelumnya, nanti saya cantumkan di link ya. Kita langsung masuk aja ya ke gerbong paling belakang, gerbong 11 paling 3 dari belakang. Cikampek, Karawang, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Dengan saksama, selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you.
sini kan? Mana nih dia aku sini kan? Parkirannya ketutup kabel. Oke, ini dia interior dari kereta api Jayakarta ya. Jadi Jayakarta ini menggunakan rangkaian K3 Premium tapi yang bukan stainless ya. Jadi kalau menurut pengetahuan saya ini versi pertamanya K3 Premium. Dan tadi saya sempat terkecoh, saya beli tiket yang di perhadapan. Biasanya kalau yang di kereta api premium itu di nomor 10 dan 11, tapi ini ternyata di nomor 11 dan nomor 12. Jadi ini kalau memang seperti yang video saya review sebelumnya ya, untuk kereta api Jayakarta ini memang selalu kosong ya, karena rangkaiannya panjang. Dan ini sebetulnya juga pada saat long weekend ya, di hari libur di hari Rabu. Tapi ini masih kosong dan saya lihat di aplikasi KAI Akses juga masih kosong. Oke, nanti gimana keseruan trip kali ini ya, dan kita nanti crash dengan kereta apa aja atau disusul dengan kereta apa, dan berhenti di stasiun mana aja. Tonton terus videonya sampai habis. Jayakarta. Masih perjalanan menuju ke stasiun selanjutnya, stasiun Mojokerto. Bentar lagi akan masuk stasiun Boharan ya. Dan saya di trip kali ini tidak sendiri, bersama dengan teman saya, rail fans dari Sidoarjo. Jadi mau kemana kita Mas Harun hari ini? Mau ke Wonosobo. Wah, jadi memang trip kali ini kita mau nyoba trip lagi sebetulnya ke Wonosobo. Dan seperti video saya sebelumnya ya, jadi dari Wonosobo yang paling dekat dengan stasiun kereta api adalah Kutoarjo. Nanti bisa lanjut lagi dengan kereta api dengan bis Transjateng dan lanjut dengan bis mikro ya. Ada di video di gambar ini ya, bisa diklik. Kosong ya, dan saya lihat sepertinya kosong sampai ke Kutoarjo, nanti di gerbong 11 ke atas, 11, 12, 13. Kereta api Jayakarta. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Mojokerto. Sekarang jam 14 lebih 28 menit ya. Ada penumpang naik ya, lumayan banyak. Jadi stasiun Mojokerto ini lumayan unik ya, di antara stasiun-stasiun yang ada di Jawa Timur terutama. Jadi ada kubah besar di atas, bagian tengah atas itu ya, kubah besar di bagian tengahnya, dan juga ada peron-peron yang kecil dan bentuknya juga unik, beda dengan stasiun-stasiun pada umumnya. Menunggu keberangkatan di jalur berapa itu ya, itu 2, 3, 4, 5 ada kereta api Jenggala ya, dari Gresik sampai dengan Mojokerto, dan juga via Krian dan via Sidoarjo. Oke, menunggu sinyal berangkat kereta api Jayakarta. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Jombang. Berhenti 1 menit langsung berangkat kembali. Stasiun Jombang. Hujan ya.
perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Kertosono. Sekarang jam 3 ya, lebih 5 menit. Menunggu sinyal berangkat karena emang cuma sebentar, tidak ada crash ataupun susul kereta. Masih suasana habis hujan ya, lumayan syahdu. Menunggu sinyal berangkat kembali di jalur 2 stasiun Kertosono. Oke teman-teman, kita review sedikit ya. Ada fitur apa aja di K3 Premium non stainless kereta api Jayakarta ya. Jadi yang pertama ada gantungan, bisa untuk gantungan jaket atau topi atau lain-lain yang bisa digantung ya. Bukan status tapi yang pasti yang bukan digantung ya. Terus ada lampu baca. Lampu baca kalau mau baca di malam hari, ada lampu bacanya bisa nyala. Terus ada juga tempat kosong di depan buat menaruh barang. Ada tempat menaruh makanan atau barang-barang juga. Di bawahnya sudah ready stop kontak, yang tidak boleh digunakan untuk rice cooker ya, hanya digunakan untuk HP atau laptop ya. Terus ada juga pelindung cahaya, bisa ditarik dan juga diulur. Terus ada pembatas tempat duduk sebagai batas wilayah antar kursi. Terus juga footstep nggak ada ya, karena memang kereta api rangkaian ekonomi. Terus di tengah ada layar yang sudah pasti tidak ditonton ya, biasanya berisi informasi, tapi ini kebetulan layarnya mati ini. Terus di depan ujung gerbong sendiri ada indikator suhu dan juga nomor kondektur ya, jika ada keperluan untuk menghubungi kondektur terkait keluhan atau pertanyaan-tanya bisa langsung ke nomor kondektur di depan. Ya kurang lebih itu sih fitur dari ekonomi premium Jayakarta. Sekarang berjalan langsung lewat stasiun apa ini ya, sebelum stasiun Nganjuk ya, masih proses menuju stasiun Nganjuk, stasiun Bagor mungkin ya, Komoro. Ya itu aja teman-teman fitur dari rangkaian kereta api Jayakarta. Tapi kalau saya pribadi lebih suka rangkaian premiumnya Jayakarta ini ya, karena memang bisingannya lebih ringan menurut saya daripada kereta api stainless K3 premiumnya, dan juga lampunya lebih redup ya. Nah, jadi lebih enak untuk istirahat. Kalau kereta api Jayakarta, kereta api K3 premium stainless itu dia lebih terang. Jadi kalau untuk istirahat masih kurang enak. Persiapan masuk stasiun Nganjuk. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Nganjuk. Menunggu keberangkatan lagi. Sekarang jam 3 lebih 25 menit. Setelah ini langsung stasiun Madiun ya. Panas. Setelah sempat mendung di Jombang sampai dengan Kertosono tadi. Menunggu sinyal berangkat. Stasiun Nganjuk.
Oke teman-teman, hanya sekedar informasi aja ya. Jadi berhubung tujuan saya ini menuju ke Wonosobo, di Wonosobo sendiri sebetulnya ada stasiun kereta api ya, namun demikian sudah tidak aktif lagi. Dan di antara stasiun-stasiun aktif yang pernah saya singgahi, yang paling dekat dengan Wonosobo adalah stasiun Kutoarjo ya, karena hanya 1,5 jam. Dan untuk Jogja bisa sampai 2,5 jam, dan untuk Semarang bisa sampai hampir 3 jam ya. Jadi yang paling dekat hanya stasiun Kutoarjo yang pernah saya singgahi. Jadi saya menggunakan rangkaian kereta api Jakarta ini sampai dengan stasiun Kutoarjo. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Caruban. Jadi kereta api Jakarta ini nanti mulai dari stasiun ini ya, bakalan sering berhenti ya, sampai dengan nanti stasiun Sragen. Jadi banyak stasiun kecil yang disinggahi kereta api Jakarta di Jawa Timur ini ya. Ada stasiun Madiun, setelah ini lanjut Pagetan dan lain-lain. Stasiun Caruban, kita berangkat kembali. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Madiun di jalur 3. Berhenti kurang lebih 2-3 menit ya. Ini peron stasiun Madiun baru ya, dibuat tinggi. Jadi enak keluar, nggak perlu pakai tangga. Tapi belum jadi ya. Dan ini ada kereta api KRD, kereta lokal ya, komuter lain lokal yang dari arah Caruban sampai dengan Solo Balapan, sampai dengan Adi Sumarmo di jalur 1. Menunggu jam keberangkatan. Jadi setelah ini kereta api Jakarta bakalan banyak berhenti ya di stasiun kecil, sampai dengan nanti sebelum Sragen ya. Jadi banyak berhentinya ada di Walikukun, Magetan, kalau nggak salah Paron juga deh, agak lupa, udah lama nggak naik Jakarta. Madiun sudah mulai luas ya, depo mekaniknya juga sudah mulai dirapikan. Menunggu peronnya jadi ya. Persiapan berangkat kembali jalur 3 kereta api Jakarta, dan langsung masuk aja ya.
Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Magetan. Berada di jalur spur belok tapi nggak ada crash tahu saya. Ini uniknya Jakarta ya, nanti bakalan berhenti di stasiun sekitaran Madiun sampai dengan Sragen. Dan dia berhentinya di jalur non spur lurus. Dan stasiun Magetan ini dulunya adalah stasiun barat namanya ya. Tapi karena memang paling dekat dengan wilayah Magetan makanya dinamai stasiun Magetan sekarang. Persiapan berangkat kembali. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Ngawi. Tidak ada crash dan juga tidak ada silang susul. Sekarang jam 4 lebih 37 menit ya. Setelah ini persiapan berangkat lagi. Stasiun Ngawi. Perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Walikukun di jalur ketiga ya, jalur spur lurus. Berarti setelah ini tidak ada crash dan tidak ada susul, langsung berangkat kembali. Sekarang jam 5 kurang 5 menit. Stasiun Walikukun. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is the most important train. You have not lost from anywhere on the train. To make the toilet or landings. If you were to obey this policy, it is Perjalanan kereta api Jayakarta masih menuju stasiun Sragen ya, dan ini sudah mulai gelap. Sekarang jam 5-an, 5 lebih 10. Dan ini tempat duduknya masih banyak yang kosong di hari weekend, libur long weekend ini ya. Jadi memang lumayan worth it ya. Jadi kita bisa agak sedikit lega ya. Setelah ini mungkin agak gelap, jadi view-nya nggak begitu bagus menuju stasiun Sragen. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Sragen, berada di jalur kedua. Persiapan berangkat lagi. Sekarang jam 5 lebih 15 menit. Setelah ini stasiun Solo Balapan ya. Stasiun Sragen. pelanggan yang kami hormati. Pintu keluar berada di sebelah.
kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Jalan nanti. Guys, mana Kevin guys? Sholat maghrib guys. Tinggal darah doang. Ada lagi ya, kaki lapis. Kereta. Kayak dulu Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Solo Balapan di jalur 3. Sekarang jam 5:40. Menunggu sinyal berangkat lagi ya. Ada eskalatornya ya, stasiun Solo Balapan. Perjalanan kereta api Jakarta tiba di stasiun Lempuyangan. Kurang 2 stasiun ya, kita tiba di stasiun tujuan, stasiun Kutoarjo. Setelah ini stasiun Wates dan terakhir stasiun Kutoarjo. Berhenti kurang lebih 2 menit di sini, masih ada turunan penumpang. Jadi untuk Jakarta kereta ekonomi masuk ya kategori yang kereta ekonomi ya, jadi berhentinya di stasiun Lempuyangan. Untuk kereta api kelas bisnis eksekutif atau eksekutif campuran ekonomi itu berhentinya di stasiun Yogyakarta. Kecuali beberapa kereta yang memang modalnya kereta api jarak jauh ekonomi eksekutif ya, kayak Logawa itu berhentinya di stasiun Lempuyangan. Saya akan berangkat kembali kereta api Jakarta.
perjalanan kereta api Jayakarta tiba di stasiun Kutoarjo. Kereta api yang tersedia di jalur 1 adalah kereta api Jayakarta dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Bandung. Setelah ini Jayakarta langsung menuju ke stasiun Pasar Senen ya, lanjutkan perjalanan. Jadi di trip kali ini kita hanya sampai stasiun Kutoarjo aja karena mau ke Wonosobo ya. Jadi stasiun yang paling dekat dengan Wonosobo adalah stasiun Kutoarjo ini ya teman-teman. Jadi itu tadi ya perjalanan kita menggunakan kereta api Jayakarta, kereta api terpanjang di jalur selatan dari Surabaya menuju Jakarta. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis ya. Menurut saya ini lumayan worth it ya untuk dinaiki kereta api Jakarta. Apalagi kereta makannya juga mantap sekali. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe apabila ada suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Kutoarjo. Oke teman-teman, demikian tadi ya perjalanan saya dari stasiun Surabaya Gubeng sampai dengan stasiun Kutoarjo dengan rangkaian kereta api terpanjang di jalur selatan, yakni kereta api Jayakarta. Next kita bakalan coba buat video full tripnya ya, lagi dari Surabaya sampai dengan nanti kita ke Wonosobo sampai juga ke Dieng. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya jika suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.